ditinggalkan ke ban. Sleeping bag. Ada Kang Idris dari Kodris Pix, teman-teman. Bisa repair alat buat under the Bluetooth intercom di perjalanan. Oke. Ini kita berangkat dari Cibaligo, 3 sepeda. Oke. Nah, teman-teman, kita start jam 17.18 karena sesuatu hal. Jadi kita berangkat menuju ke Banokomado sama Kodris. Oke, teman-teman, pantau terus videonya. Oke. Oke, kita baru nyampe tanjakan Nyampai. Dan ini Om Ado. Waktu menunjukkan jam berapa Om Idris? 18.04. Oke. Waktu menunjukkan jam 18.04. Udah ada maghrib. Nanti kita di depan sekitar 200 meteran ada masjid. Kita bakal rehat sembahyang maghrib dulu. Oke. Kita baru saja sembahyang maghrib, beres-beres di jam 18.37. Kita lanjut lagi. Ini perbatasan ke arah sana 5, ke arah sana Subang. Oke. Siap. Kita doping dulu. Permen ya. Mobil tadi sweeper. Gue kadang-kadang belakang, kadang depan. Dokumentasi. Lumayan ya? Iya, lumayan. Oke. Nggak kuat Bluetooth saya. Bluetoothnya terbuat dari Android. Oke, lanjut lah. Siap. Oke. Mulai. Ya? Ya. Oke, teman-teman, akhirnya nyampe di lokasi Nyawang Bandung jam 20.53. Teman-teman, tadi pas menjelang pemuncakan lumayan agak lemas, jadi tadi di doping dulu sama cemilan-cemilan. Alhamdulillah kita nyampe jam 20.53. Dun. Alhamdulillah. Kemudian air juga tadi bawa dari pas mau pos tempat camp, cuman bocor di jalan, jadi diakalin masuk tas, bocor di bawah. Oke, next kita rencanakan lebih baik lagi. Oke, teman-teman, kita buka tenda dulu, shelter. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi kita itu tadi berangkat dari bawah jam 4 karena sesuatu hal, jadi kita nggak bisa berangkat lebih awal jam 2 siang ya, karena emang Sabtu itu bener-bener semua masing-masing punya kesibukan tersendiri gitu kan. Akhirnya kita putuskan berangkat jam 4, itu pun udah lumayan sore gitu kan, seperti itu. 4.45 ya, 4.45 ya, 4.45 ya, oke lah, jam sekitar 4.45, jam 5 ya, seperti itu, jam 5. Jadi kita tadi sempat sholat maghrib di sekitaran daerah Parompong, kemudian juga kita juga sempat berhenti di ketika
200 meter lagi nyampe tempat campnya Nyawang Bandung. Jadi untuk Nyawang Bandung ini nanti kita informasikan berapa mdvl di layarnya seperti itu. Jadi memang untuk sepeda ini kita baru pertama kali. Jadi peralatan apa yang kita bawa itu persis sama sekali peralatan camping gitu kan teman-teman. Padahal untuk camping bike gitu kan pakai sepeda gunung gitu kan, peralatan yang harus dibawa juga sebetulnya idealnya pakai penir di bawah. Kayak si Om Idris itu dia pakai penir, jadi bisa bawa tenda di bagasi belakang seperti itu. Karena kalau misalnya bawa daypack, kebetulan saya bawa daypack yang 35 liter, ketika diisi air berat banget, ditanjakan kayaknya nggak memungkinkan untuk di kayuh sepedanya seperti itu. Jadi untuk peralatan yang saat ini di review di sepedahan, saya rasa jika barangnya terlalu berat mungkin tidak terlalu ideal ya teman-teman. Mungkin nextnya kita bakal camp nggak pakai tenda, pakainya hammock kemudian playseat seperti itu. Nah ini juga ada beberapa barang yang memang saya nggak bawa gitu kan, karena memang apa agak harusnya sih dipersiapkan dari beberapa hari yang lalu. Memang saya persiapkan tapi hanya barang-barang yang vital, contohnya seperti lampu tenda, kemudian juga kompor, itu sudah pastilah seperti itu. Tapi ada satu lagi baju kaos ganti atau baju ganti itu yang saya nggak bawa. Itu biasanya pakai manset panjang, kemudian juga celana legging panjang, itu biasa buat tidur malam seperti itu teman-teman. Dan tadi juga agak bukan trouble sih sebetulnya, cuman apa ya, jerigen kita yang menampung air itu bocor, kena mungkin pas dipasang di sepeda itu kena yang tajam jadi bocor, jadi basah ke bagian belakang. Ke tas juga sama seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang memang hobi atau pengen nyoba camping pakai sepeda, saya rasa teman-teman harus bisa memikirkan kekuatan level kitanya dulu. Jadi kita tanggung nggak di tanjakan-tanjakan yang ekstrim, kemudian juga cara mengatur napas dan lain-lain semuanya. Saya rasa itu harus udah jadi makanan sehari-hari atau yang udah biasa seperti itu. Kalau misalnya teman-teman nggak biasa, ya cari tempat campingnya yang rata, nggak terlalu berat gitu kan, seperti itu. Nah, jadi perjuangannya untuk mencapai ke titik lokasi ini agak lumayan lumayan melelahkan juga ya. Tapi memang karena sepeda itu olahraga, jadi ya berkeringat ya sehat gitu kan, seperti itu. Itu saja sih sebetulnya. Untuk barang-barang yang lainnya sih alhamdulillah semuanya playseat ada, kemudian juga ada tenda, kemudian juga kompor dan logistik yang memang harus diperhatikan teman-teman camping di hutannya berapa hari gitu, seperti itu. Kalau misalnya cuman semalam doang cukuplah untuk misalnya Indomie 2, nasi misalnya, nasi dimasukin ke wadah kecil, kemudian telur, kopi, gula buat teh manis, saya rasa cukup seperti itu. Itu barangkali teman-teman bakal apa ya, bakal dengerin seperti apa sih pendapatnya ketika diajak camping bike ini. Dari 10 tahun belakang kita baru bisa ketemu dengan orang-orang yang memang satu level di tanjakan-tanjakan seperti itu. Karena apa? Nggak ketika ada yang mungkin teman-teman yang nggak terbiasa, mungkin kita saling nunggunya lama seperti itu. Jadi memang komunitas, kalau saya rasa sih ada komunitasnya seperti itu, cuman saya belum menemukan komunitas yang memang hobinya camping sambil sepedahan seperti itu. Oke, selanjutnya kita dengerin dari partner-partner kita tadi.
ada Om Idris sama Om Adul. Malam, Bu Adul. Oh, malam. Ya. Ya. Bu Adul, pernah nggak camping bike? Pernah nggak melakukan camping bike seperti ini? Oh, kalau camping bike mah baru pertama kali sih sekarang. Pertama kali ya? Sama Andre juga kan. Kalau camping biasa udah pernah sih. Iya Ya, sih, gitu. camping biasa. Kalau Bang Adul ini kan biasanya pendakian ya. Iya, Beliau pendakian. biasa pendakian. Kalau camping sih udah biasa ya seperti Iya. itu ya. Kira-kira pertama hobi sepedahan gunung tahun berapa? Baru tahun-tahun kemarin lah, 2 tahun kemarin. Iya. Kemarin ya. Oke. Waduh, nanya dong. Buat camping bike ini yang dipersiapkan apa sih di daypacknya? Ya paling kalau misalkan ini fisik sih ya, fisiknya harus benar-benar prima lah gitu. Fisiknya prima Iya, ya. iya. Teman-teman dengerin, fisiknya prima seperti itu. Udah peralatan-peralatan yang dibawa saat ini kemarin di packing apa aja nih kira-kira? Kemarin tuh bawa apa ya? Sleeping bag, Sleeping bag, apa lagi? bawa tumbler, bawa kompor kecil, Kompor kecil. ya, Oke. sama itu daypack yang kecil aja we, buat tas sepedanya ya. Oke, berarti buat tas sepeda Ah. yang kecil ya seperti itu ya. Kira-kira ada nggak yang kira-kira lupa nggak dibawa atau misalnya nggak kebawa seperti itu? Paling jaket sih ya, Jaket bawa satu ya. jaket ya bawa satu, Iya, oke, jadi jaketnya sama baju harus ganti, bawa cadangan ya. ya bawa cadangan. Memang sepedahan itu ketika kita sepedahan baju yang dipakai dan jaket yang dipakai mungkin basah ya keringat ya. Jadi Harus ada ada cadangan ya. cadangan lah. Oke, jadi nextnya harus bawa cadangan itu. Iya. Gitu kan. Nah, kalau lokasi campnya sendiri ini kan jalurnya emang agak-agak menanjak di akhir-akhir ya seperti itu ya. Gimana nih kira-kira dari Menanjak. awal sampai ke sini? Sebelumnya kan memang udah survei ya kalau Bung Adul seperti itu. Nah, ketika saat ini kan malam ya gitu nih, malam kan sampai maghrib seperti itu. Gimana sih rasanya gitu kan? Ya sih, gimana ya? Ya fisiknya harus kuat aja. Wah, Ya. oke. Beda ya kalau yang pagi gitu, sepedaan pagi sama malam beda ya. Beda maksudnya, beda apa? Beda suasana sama cuaca juga sih. Beda suasana kalau malam kan gelap ya. Oke, baru Sama- kalau misalnya kira-kira mau bike camp lagi, kira-kira punya ide nggak nextnya kemana? Kira-kira gitu seperti itu yang bagus gitu. Paling kemana ya sih? Ini juga Bagus ya. Karena bagus belum lah ke-explore sebenarnya. semua ya. Udah ke ekspor semua sih. Nyamang Bandung juga apa? Oke, masih kena luas lah, masih luas. Masih luas ya. Oke teman-teman, jadi lokasinya di Ngau Bandung, teman-teman bisa kesini pakai motor. Kalau untuk mobil disarankan yang agak tinggi ya, seperti itu ya. Oke, thank you Bang Lu, sukses Siap, dengan yuk. sepeda gunungnya. Oke, thank you. Jadi selamat malam. Ya, selamat malam. Malam ya. Oke. Om Idris nih, udah pernah camping bike nggak? Sering sih. Sering ya. Nah, Cuman kebanyakannya sih ke pantai. nah oke. Om Idris ini kan sering biasanya campingnya pakai sepeda ke pantai ya seperti itu. Perjalanan jarak jauh dan lain sebagainya. Kira-kira peralatan yang dibawa itu apa aja sih? Apakah perlu disesuaikan dengan tujuan lokasi? Misalnya ke pantai, misalnya bawa apa aja? Itu kira-kira yang pertama-tama paling vital apa sih yang dibawa di sepeda gitu kan? Karena kan biasa jarak jauhan campingnya seperti itu ya. Kalau ke pantai sama ini kan gunung ya. Nah, ini gunung. Perbedaannya ya cuaca mungkin ya. Kalau di pantai kan anget, panas, jadi nggak perlu baju yang jaket kayak gitu sih. Jadi nggak terlalu pakaian. Paling saya ngambil biasanya kalau ke pantai itu paling 2 setel 3 setel lah kalau jauh gitu. Cuman ini baru pertama kalinya lah ya sambil naik gunung lagi gitu, camping. Ke atas naik. Jadi nggak punya gear yang proper gitu. Saya jaket nggak bawa nih. Ada yang ketinggalan. Windproof juga nggak kebawa ya? Ketinggalan lah. Iya, oke.
Jadi karena emang biasa pemudi di sini sepedahannya campingnya ke 0 mdpl ya, ke pantai ya. Yang anget lah Hmm. cuacanya. Nah untuk sepeda sendiri itu kan jarak jauh yang harus dibawa di sepeda itu yang paling penting apa sih, selain misalnya tadi kan ada pompa, apalagi kira-kira Toolkit, ban dalam minimal satu lah. Berarti Satu. ketika jarak jauh itu dibawa ya, ban dalam seperti itu. Walaupun selama perjalanannya udah berapa kali lagi tuh Pantai Selatan, Pangandaran, belum pernah sih sampai pecah ban gitu, belum pernah sih. Belum pernah ya. Belum pernah sih, alhamdulillah. Agak jarang ya sebetulnya. Tapi ya wajib itu sih, ban dalam minimal satu aja. Terus sama kampas rem kalau jauh. Itu kan kalau naik turun gunung, naik turun lah, banyak turunan gitu kan, cepet habis tuh kampas rem. Habis ya, kampas remnya ya. Oke, jadi itu informasi tambahan buat teman-teman yang memang camping jauhan untuk sepedanya. Dapatnya mungkin ada ban dalam ya, ban dalam seperti itu ya. Satu aja sih. Itu ya. Soalnya memakan tempat juga sih kan ban dalam tuh. Satu lumayan gede. Ya satu aja sih. Nah kalau di sini kan udah pernah camping ke pantai, kemudian sekarang kira-kira ada nggak sih yang kira-kira wah gua pengen nih camping di situ gitu kan, seperti itu? Belum sih. Belum ya? Enggak, soalnya kalau gunung ya kurang untuk knowledge-nya soal gunung itu kurang saya. Paling ikut aja. Nah ketika camping ini agak sedikit miring dari ini ya, dari cerita ya. Pernah nggak camping di satu tempat agak-agak horor gitu, ada yang aneh gitu seperti itu? Ada nggak, pernah nggak ngerasa kayak gitu? Sampai saat belum pernah sih. Belum ya? Alhamdulillah ya. Nggak pernah ya, bukan ya, belum. Memang niat ke alamnya juga kita memang sebetulnya tadabbur alam ya seperti itu ya. Positif ya. Aja sih. Positif thinking ya. Satu ketika kita di mana pun berada di alam ya positif thinking ya. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang baru mau mulai camping bike seperti kita gitu? Ya fisik sih, sama yang tadi sama Wa Abdul. Fisiknya ya minimal olahraga ya. Iya. Sepedahan, jangan buka sebulan sekali terus nyobain. Baik. Oke, terima kasih Bu Ritis. Teman-teman bisa follow IG-nya ada di layar atau di Oke, teman-teman. Waktu sudah menunjukkan jam 00.29. Jadi kita bakal istirahat dulu buat besok paginya biar fit lagi untuk menuruni bukit. Oke, teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain juga bakal ikutin tidur juga. Taruhlah, oke. Kita tidur dulu. Karena nggak bawa sleeping bag, jadi bawa sarung aja. Teman-teman bisa bawa sarung sebagai gantinya. Oke. Oke teman-teman, jadi kita tadi packing dari jam 6, sekarang 6:44, jadi sekitar 44 menitan kita packing. Kita akan langsung turun lagi ke bawah biar nggak terlalu siang. Jadi intinya teman-teman, dan sesuai dari review tadi malam,
Kalau untuk camping bike, teman-teman harus persiapkan fisik. Oke, kita beres-beres dulu. Oke, sip. Oke, kita bakal turun lagi ke bawah. Matahari udah mulai bersinar rasanya. Oke, jadi teman-teman, oke, next kita bakal cari tempat-tempat camping lagi yang bisa pakai sepeda. Oke. Oh iya Pak itu. Tapi China ayaan tuh, China. itu nggak adanya. Anu sepedaan mulai nanti jadinya. Tahu gak sih? Oh habis ngan sakit gitu nak, ngan sakit gitu nak. Langsung lurus.